Pemirsa, kembali hadir Warta UKM bersama saya Amita Putri. Kali ini saya sedang berada di salah satu kafe di Bilangan Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selama 30 menit ke depan pastikan Anda bersama kami menyaksikan Warta UKM. Dan pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sedang ada di kedai Sue Ora Jamu, di mana di sini jamu tradisional disajikan secara unik dan berbeda. Seperti apa nanti kita akan masuk ke dalam untuk diulas lebih jauh lagi. Namun sebelumnya pemirsa, akan kami sajikan berita tentang para perajin kain dan petani di Boyolali. Tidak banyak yang menyangka, tenunan indah kain songket dan jumputan khas kota Palembang, Sumatera Selatan ini adalah hasil tangan-tangan terampil sejumlah anak berkebutuhan khusus di SLB Bina Autis Mandiri yang beralamat di Jalan Angkasa 45, Lorong Harapan Pakco. Kreasi tenunan yang dibuat tidak kalah dengan karya pengrajin songket atau tenun jumputan lain. Berbagai motif diciptakan mulai dari motif lepus, naga saung, hingga bungo cino pun tersusun indah di gerai sekolah mereka. Bahkan hasil karya mereka dapat bersaing di pasaran, yang dijual dengan harga kisaran 3-5 juta rupiah untuk kain songket benang emas berukuran 2 meter persegi. Selain menenun songket, para siswa SLB ini juga mampu menciptakan batik tulis Palembang yang dominan bermotif bunga melur. Songket juga kita jual. Berapa harganya, Pak? Kenapa? Berapa harganya? Relatif, jadi nggak bisa saya tentukan berapa, cuma memang relatif berapa sesuai dengan tingkat kesulitan dari pembuatan barang tersebut. Pak, untuk kualitasnya sendiri seperti apa, Pak? Nah, jadi begini, kualitas itu memang kita utamakan, cuma memang ada beberapa yang memang berdasarkan kemampuan anak-anak gitu, ada yang belum rapi gitu ya. Tetapi secara umum sudah mulai baik. Untuk membentuk pengrajin songket ataupun jumputan, biasanya usai sekolah para siswa SLB ini menenun didampingi para guru. Selain untuk meningkatkan keterampilan, diharapkan keahlian yang dimiliki ini dapat terus terasah dan menjadi bekal mereka kelak berbaur di tengah masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Biasanya, aktivitas merajut identik dikerjakan oleh para kaum hawa untuk mengisi waktu luang. Namun siapa sangka, kegiatan merajut mendatangkan banyak manfaatnya untuk menumbuhkan berbagai karakter dalam diri seseorang, bahkan memunculkan healing power atau kekuatan menyembuhkan. Hal tersebut timbul dari kesabaran, keuletan, dan ketelitian yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan merajut. Lulu Silviani, warga Banguntapan, Bantul, Yogyakarta ini, memutuskan untuk menekuni hobi merajut karena melalui kegiatan merajut, dirinya merasa lebih fokus dan tenang. Baginya, merajut selain mampu memunculkan kekuatan menyembuhkan atau healing power, juga sense of achievement atau perasaan bangga berhasil membuat sesuatu yang berharga. Hasil rajutan yang merupakan proses handmade atau asli buatan tangan, menghasilkan barang yang unik dan susah ditiru. Dari sisi inilah, produk rajut nilainya akan lebih dihargai dibandingkan buatan mesin. Biasanya, hasil rajutan merupakan ekspresi perasaan dari sang pembuatnya. Jadi tidak berlebihan jika produk hasil rajutan dibuat dengan penuh cinta pengrajutnya. Banyak manfaatnya, Mas. Selain yang saya bilang tadi unik itu juga ternyata dia punya healing power. Dia punya kekuatan untuk membuat orang yang tadinya galau atau stres itu bisa menjadi lebih tenang gitu. Dengan mereka mengerjakan ini, hobi baru ini, mereka lebih tenang gitu, karena mereka lebih fokus mengerjakan sesuatu dan ada sense of achievement. Selain melatih kesabaran dan keuletan, hobi merajut pun menghasilkan produk rajutan yang bernilai ekonomi tinggi. Untuk bisa merajut tidaklah terlalu sulit. Saat ini sudah banyak tutorial cara merajut yang dengan mudah bisa didapatkan melalui internet. Bagaimana? Anda ingin mencoba hobi merajut? Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jambu madu hijau ini mulai dibudidaya petani pada 2014 silam.
Mengingat sempitnya lahan pertanian yang dimiliki, Imam Murad, pemilik lahan, menggandeng para petani di Boyolali untuk mengembangkan jambu madu hijau menggunakan metode tabu lampot atau tanaman buah dalam pot. Jambu air ini kini menjadi primadona di kalangan penyuka buah-buahan, khususnya di Boyolali, Jawa Tengah. Di lahan sekitar 2.000 meter persegi, lahan ini ditanam sebanyak 400 tanaman jambu madu hijau dan area untuk pembibitan. Imam juga menjual bibit untuk dibudidaya warga setempat dengan mengedukasi para warga terkait pola tanam yang harus diterapkan untuk menghasilkan buah melimpah dan berkualitas. Tujuan saya memanfaatkan lahan-lahan yang marginal bisa menjadi lahan-lahan yang produktif dan bisa menghasilkan income buat masyarakat. Sehingga petani bisa memiliki income yang lebih dan memiliki daya perspektif yang tinggi buat kehidupan mereka. Kalau dalam 1 bulan bisa menghasilkan berapa, Pak? Ya, kalau di kebun kita per bulan bisa 50 juta per bulan dari penjualan bibit dan buah. Jambu ini rasanya itu kulitnya tebal, begitu digigit, pertama kali menggigit itu rasanya sudah manis, airnya banyak, hampir semuanya itu manis dari ujung sampai itu manis semua. Tadinya kita nggak perlu khawatir bila rasanya kecut, masam atau apa gitu seperti jambu-jambu yang lain. Hingga saat ini, Imam mampu memanen hasil panen di bulan ke-9 dengan rata-rata pertanaman menghasilkan 16 kg buah dan siap dipanen setiap 3 bulan sekali. Di akhir pekan, lahan pertanian jambu madu hijau ini dibuka untuk umum, di mana pengunjung bebas membeli buah dan memetiknya sendiri. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, saya mau lihat-lihat menu dulu nih. Jangan kemana-mana ya, karena Warta UKM segera kembali.